Sebelum saya usaha busa ini, saya usaha daur ulang. Dari awal itu saya bersama istri. Kalau PJKN saya sih 3 sampai saat ini, dulu nggak ada gudang. Jadi saya taruh itu di pelataran. Mana dari awal itu mengatur cash flow-nya. Ya, setiap penghasilan per bulan itu saya alokasikan sekian persen untuk tabungan, perkembangan usaha, sekian persen untuk tabungan pribadi, sekian persen untuk operasional cost. Pandemi ini terimbas nggak? Pastilah ada penurunan omset. Peran dari istri, doa ibu dan bapak. Perhitungan dalam berusaha itu sangat penting. Patut kita tiru teman-teman. Hai teman-teman, hitung kali ini Coach Nanda berkunjung ke usaha UMKM Rizal Busa di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Yuk kita simak video lengkapnya. Bagaimana Pak Rizal Busa mengelola keuangan usaha UMKM-nya hingga sukses sampai sekarang ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, di subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Siang Bang. Ya, siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Boleh dong kita di-sharing nih gimana sih memulai usaha ini, karena usaha busa ini nggak banyak ya. Awalnya gimana Bang? Sebetulnya sebelum saya usaha busa ini, saya usaha daur ulang limbah kertas. Cuman jatuh di 2010. Di 2011 saya pikir di lingkungan saya ada celah nih untuk buka usaha busa, karena di sini sentra pengrajin sofa dan kasur lipat. Sedikit-sedikit dari mulai untung kecil-kecil saya kumpulkan, alhamdulillah sampai sekarang ini gitu. Dan kira-kira usaha saya berjalan hampir 9 tahun lah, dari mulai 9 tahun 2011 2012 lah. Alhamdulillah ke arah yang lebih baik dan lebih omset pun lebih tinggi sekarang. Tapi dari pertama kali sampai sekarang itu Bang ada jatuh bangunnya? Pasti ada suka dukanya Bu. Sukanya tuh ketika kita menawarkan barang, si calon pembeli dengan senang hati dia membeli barang dagang kita. Dan dukanya biasanya kita datang ke pengrajin, kita tawarkan, mereka antipati, artinya saya udah ada. Sekarang ini kalau boleh cerita Bang, udah berapa gudang, berapa karyawan itu yang Abang punya nih? Dari awal itu saya bersama istri. Kalau PJKN saya sih 3 sampai saat ini, dulu nggak ada gudang, jadi saya taruh itu di pelataran. Lama karena omset berkembang, akhirnya saya bangun 1 gudang, 2 gudang, alhamdulillah sekarang sudah ada 4 gudang di 4 gudang ya di sini. Itu dari 1 gudang ke gudang pertama tuh berapa tahun tuh Bang? 2011 dari saya mulai itu. 2015 saya baru punya gudang 1. Berarti dari 2010 sampai 2015 tuh bener-bener perjuangan kaki lima tuh ya? Perjuangan kaki lima, bener. Dan saya hampir tidak mempunyai stok barang. Artinya saya ambil, saya tawarkan, langsung saya jual gitu. Jadi begitu. Boleh dong di-sharing ke kita, gimana dari awal itu mengatur cash flow-nya. Ibaratnya dari kaki lima sampai punya karyawan kan pasti harus ngatur cash flow yang benar kan. Karena tiap bulan itu pasti akan ada biaya tetap yang dikeluarkan. Sebetulnya sih 2011 itu saya ketika mempunyai penghasilan dari jual limbah itu baru cukup untuk sekedar kebutuhan hidup dengan istri dan anak gitu. Lama-kelama jalan 2-3 tahun baru saya bisa menabung. Menabung itu setelah tahun kedua dan ketiga? Iya. Setiap penghasilan per bulan itu saya alokasikan sekian persen untuk tabungan, perkembangan usaha, sekian persen untuk tabungan pribadi, sekian persen untuk operasional cost, untuk kebutuhan hidup dan lain-lain gitu. Tapi itu disiplin ya Bang? Disiplin. Visi dan misi keuangannya jelas ya Bang ya? Iya. Jadi maksudnya mana kebutuhan, mana keinginan, itu betul, bisa disaring-saring ya? Disaring-saring, walaupun memang ada sih kalau kita alokasikan untuk kebutuhan, artinya untuk yang kebutuhan sekunder, misalnya untuk jalan atau untuk belanja dan seperlunya. Jadi memang kita nggak boros untuk mengeluarkan uang. Sejauh ini dari tabungan yang Abang simpen gitu ya, kira-kira diberdayakan dalam bentuk apa? Apa hanya bentuk tabungan aja atau memperluas usaha
atau deposito, gimana Bang kalau Abang mensiasatinya? Jadi tabungan itu saya bagi dua, Bu. Jadi tabungan ada yang khusus untuk perkembangan usaha saya. Jadi ada juga tabungan yang saya alokasikan untuk keluarga saya, anak, untuk gitu sekolah anak dan untuk beli sebidang tanah, untuk bangun rumah. Jadi ada langkah ke sana saya. Gitu. Udah terplanning ya Bang? Udah terplanning. Sejauh Abang jatuh bangun nih Bang, ada nggak sih minta bantuan sama Bang alias kredit perbankan gitu? Sampai sejauh ini dari mulai saya merintis busa nggak pernah saya untuk pinjaman dari bank gitu. Tapi lain kalau untuk leasing mobil sih ada. Tapi kalau untuk perkembangan usaha, alhamdulillah sampai saat ini saya masih memberdayakan tabungan dari hasil usaha saya. Bantuan bank itu berupa leasing aset ya? Iya, leasing aset. Kayak kendaraan gitu ya. Tapi kalau untuk modal usaha jatuh bangun tuh bener-bener manajemen sendiri ya Bang? Manajemen sendiri ya Ibu. Sebelum saya usaha ini kan memang saya sebetulnya ada usaha yang lain dan kebetulan jatuh ya karena terlilit dari utang pinjaman bank gitu. Dari situ saya belajar dari pengalaman gitu. Pandemi ini terimbas nggak? Pastilah, ada imbasnya. Artinya itu ada penurunan omset, sekitar 20-30%. Menutupi kekurangan omset itu biasanya saya door to door ke pelanggan untuk mengejar omset saya. Yang pertama, kedua biasanya saya menambah dari jenis barang dagangan. Yang saya rasakan untuk menuju kesuksesan yaitu disiplin dalam manajemen keuangan. Walaupun kita mempunyai penghasilan di awal sedikit, kalau kita kumpulkan menjadi banyak, insya Allah akan kedepannya menjadi besar. Tak lupa peran dari pendamping hidup, yaitu dalam hal ini istri sangat berperan dalam supportnya, ngasih semangatnya. Tapi yang utama, perhitungan dalam berusaha itu sangat penting. Tekad kuat, berani melangkah dengan perhitungan yang matang, jujur, doa ibu dan bapak. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah hati-hati dalam mengambil kredit bank. Pertama, kita harus disiplin dalam membayar kewajiban kita. Kedua, kita harus perhitungkan benar dari mana uang itu, cicilan tersebut akan kita bayar. Yang ketiga, sadari resikonya apabila kita wan prestasi. Sesederhana apapun usaha kita, mulailah disiplin dalam membagi porsi keuangan kita. 50% untuk operasional, 20% untuk kesenangan, dan 30% untuk menabung. Dalam hal ini, pengusaha Rizal Busa sudah menjalankan metode ini sejak beliau masih jadi pengusaha kecil-kecilan. Patut kita tiru teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share channel YouTube Coach Nanda.